saksi yang menerangkan apa yang saudara ketahui, saudara lihat, saudara alami, karena saudara adalah saksi fakta dalam konteks perkara ini. Saya persilahkan kepada saudara saksi untuk menerangkan apa yang saudara ketahui ya terkait dengan perkara ini, terutama peristiwa kampanye ya, kampanye akbar yang pada pokoknya ada dua kegiatan ya. Sebenarnya sudah diulang tadi, terutama terkait dengan penggunaan ya, dugaan penggunaan fasilitas negara dan hal-hal lain yang penting ya, saudara terangkan. Nah, setelah itu nanti dari pengadu ya boleh menanyakan beberapa hal kepada saksi melalui kami ya, melalui kami majelis, dan kami berikan juga kesempatan kepada aparat adu. Jadi saudara juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, tapi saya harap pertanyaan ini pertanyaan yang relevan dengan perkara supaya kita fokus dan tidak melebar, karena kami di samping memberikan keadilannya juga menghormati ya para pihak untuk mendapat kesempatan kelima. Baik, kepada saudara saksi pengadu, kepada Bapak Bustami saya persilahkan. Terima kasih yang mulia majelis. Hadirin yang saya hormati, bahwa berdasarkan STTP yang kami terima tertanggal 13 Januari hari Sabtu akan diadakan kampanye berbentuk pertemuan tatap muka yang dilaksanakan oleh Partai Gerindra. Dua kegiatan yang akan dilaksanakan paginya dimulai pukul 7 sampai dengan selesai lebih kurang pukul 11 merupakan senam gemoy. Dan 13.30 itu adalah tabligh akbar bersama Ustazah Mama Dede. Saya mulai sedikit dengan pertemuan yang pertama bertempat di tempat yang sama, Stadion Dipati Amir pada tanggal 14 Januari pada hari Minggu. Paginya berupa kegiatan senam gemoy. Kami bertiga saya ketua dan mantan anggota Panwaslu kecamatan lainnya, diikuti 3 staf teknis dan 6 pengawas kelurahan. Jadi semua kami terjunkan untuk mengadakan pengawasan itu. Pengawasan yang pertama terhadap senam gemoy, langsung ke poinnya bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar, aman, tidak ada pelanggaran apapun yang dilaksanakan saat berkampanye dalam bentuk kegiatan tatap muka tersebut. Pada pukul 11 ketika sudah usai dari senam gemoy tersebut, kami pun rehat. Kembali ke sekretariat Panwaslu Kecamatan Gabek yang memang jaraknya paling 150 meter maksimal. Jadi kami rehat. Sambil menunggu masa rehat tersebut dan standby di Panwaslu sekretariat kami, pada pukul lebih kurang 13, saya mendapat telepon dari mantan anggota Divisi Penanganan Penyelesaian Sengketa, Saudara Robi Anggara. Karena itu dia masih dalam perjalanan. Telepon yang saya dapatkan informasi tersebut bahwa ada 2 foto yang disampaikan oleh Bawaslu Kota kepada Robi Anggara, lalu kami sebarkan ke WA grup Panwaslu Kecamatan. Kami yang sudah standby dari tadi. Sebentar izin ya, sudah lewat. Tadi pihak teradu ini menyatakan hadir. Apakah sudah tahu bahwa Bawaslu Kota itu memang hadir melakukan pengawasan? Hadir ketika kami berada di TKP 1341 lebih kurang. Ya, jadi begini, saudara waktu itu melaksanakan tugas hadir ya bersama jajaran. Ya, siap. Kemudian Bawaslu Kota Pangkal Pinang juga hadir. Hadir tidak bersamaan. Tidak bersamaan, tetapi tidak hadir, bersamaan ya. Ya. Oke, baik, silakan lanjut. Oke. Ketika mendapatkan informasi tersebut, kami bergegas dari Panwaslu Sekretariat ke Stadion Dipati Amir yang beralamat di Kelurahan Gabek 1, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang. Tidak jauh, paling 150 meter dari Panwaslu Sekretariat. Ketika tidak tiba di sana di TKP, awalnya kami tidak menemukan adanya foto yang disampaikan oleh mantan anggota kami melalui Bawaslu Kota Pangkal Pinang. Kami tidak menemukan kedua kendaraan itu dengan napol 7024 TZ BN, kendaraan bus mini berlogo Disub Kabupaten Bangka Tengah. Foto kedua yang kami dapatkan adalah mobil minibus Wuling kalau tidak salah itu ya.
mobil minibus Wuling dengan BN 1081 TZ. Kami menyisir sekitaran stadion dan tidak menemukan itu awalnya. Lalu kami fokus pada pengawasan tabligh akbar yang dilakukan oleh ceramah Mama Dede. Sedikit memberi gambaran bahwa ceramah itu diikuti lebih kurang dari 800 jemaah. Tidak ada atribut parpol yang digunakan atau baju kaos yang digunakan oleh para jemaah yang mengikuti tabligh akbar tersebut. Tidak ada orasi ajakan pada saat Mama Dede menyampaikan tausiahnya. Maka kegiatan tersebut berlangsung usai lebih kurang 15.30. Saat peserta jemaah usai bubar, barulah kami menemukan adanya minibus bertuliskan bus sekolah berlogo di Sub Kabupaten Bangka Tengah. Tidak jauh dari tempat pelaksanaan, masih dalam lingkungan stadion di Pati Amir. Lalu secara bersamaan kami ke sana menghampiri bus sekolah tersebut. Dari informasi dan pertanyaan yang kami dapatkan, maka kami menemukan keterangan sebagai berikut. Pertama, sopir bernama Hoiri. Ibu jemaah majelis taklim tersebut sebagai koordinatornya adalah bernama Ibu Yulis. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Ibu Yulis bahwa mereka tidak tahu kendaraan dinas dilarang dalam berkampanye. Kedua, mereka tidak mendapatkan undangan resmi dari Partai Gerindra untuk menghadiri ceramah agama tersebut. Lalu ketika ditanyakan dari mana info didapatkan dari WhatsApp grup Majelis Taklim ibu-ibu tersebut. Lebih lanjut, Ibu Sulis menguraikan bahwa menyampaikan mereka tidak menyewa kendaraan tersebut. Mereka hanya membayar uang bensin kepada penggunaan dari mobil tersebut. Mereka tidak membayar, mereka tidak tahu, intinya bahwa mereka tidak tahu bahwa penggunaan mobil dinas tersebut digunakan. Apalagi dimobilisasi misalkan. Ada dugaan mobilisasi sebagaimana dalam rilis yang disampaikan oleh Ibu Melati. Itu tidak ada sama sekali. Untuk informasi tentang hal itu, kemudian setelah kami dapatkan demikian informasinya, maka mobil bus sekolah itu pun berlalu dari stadion utama, stadion di Pati Amir. Di akhir acara, pengawasan yang kami lakukan hampir mendekatan maghrib dan kami pastikan semua dalam kegiatan tersebut clear, barulah kami meninggalkan stadion di Pati Amir. Akhirnya kami tidak menemukan mobil Kades BN 1081 TZ itu sampai dengan akhir acara pelaksanaan. Lalu kegiatan ini kami tuangkan dalam LHP 015 sekian sebagai mandat dari amanat Perbawaslu 5/2022 dan Perbawaslu 23/2011 tentang pengawasan kampanye. Perbawaslu 11 pasal 46, kemudian Perbawaslu 5 itu ada di pasal 18. Dilaporkan dalam bentuk LHP sesuai dengan lampiran Perbawaslu 5/2011. Selanjutnya laporan ini kami sampaikan ke kota untuk ditindaklanjuti. Kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kajian apalagi memutuskan dugaan pelanggaran tersebut. Demikian yang mulia yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan barangkali langsung kepada. Sebelum dilanjutkan, saya ada beberapa pertanyaan. Jadi atas hasil pengawasan itu, saudara membuat laporan hasil pengawasan ini kepada Bawaslu Kota. Diteruskan. Diteruskan ya. Iya. Meskipun Bawaslu Kota juga hadir pada acara itu. Meskipun. Baik. Nah, tanggal berapa saudara membuat dan menyampaikan laporan? Membuat tanggal 14 langsung tanggal 15 disampaikan. Tanggal 14 dibuat ya. Diteruskan ini ke kota. Kemudian tanggal 15 dilaporkan ya. Jadi pertanyaan saya begini, ketika saudara mendapat informasi itu, saudara lalu
mendatangi minibus yang berlogo disebut itu ya. Siap, betul. Saudara melihatnya? Saya melihat, mendengar, bertanya langsung di tempat kejadian. Yang saudara tanya adalah Ibu Yulis. Ibu Yulis, Apakah saudara bertanya kepada panitia? Siapa penanggung jawab kegiatan itu? saya bertanya ke panitia pada saat itu, Betul. Pak. Ya, Panitia juga hadir dalam hal itu. Baik. Ketua panitia Bapak Bangun Jaya. ya. Terus? Karena dia sudah hadir, tidak mungkinlah saya bertanya kepada dia siapa pengacara, Bapak penyelenggaranya. Maksud saya begini, ini mohon dijelaskan dengan baik, seperti apa adanya. Begini, menurut saudara ini kan Panwas ya. Iya, betul. Boleh tidak apapun dalil dan alasannya dalam kampanye rapat umum yang resmi ada STTP-nya itu, yang dinyatakan sebagai kampanye, ya ini saya bertanya ya. Ya. Itu menggunakan fasilitas negara, boleh tidak? Menurut saudara, saya ingin menanyakan pemahaman saudara selaku Ketua Panwaslu pada saat itu. Boleh tidak? Terima kasih yang Kalau boleh apa alasannya? Kalau tidak boleh apa alasannya? Terima kasih yang mulia. Baik. Saya jawab sekaligus sebagai pengawas, saya bukan kaleng-kaleng untuk menjadi Betul. pengawas itu. Saudara kan ketua pasti, Betul, pasti paham apalagi gitu. sebagai Boleh ketua. tidak? Undang-Undang 7 2017 pasal 304 ayat 1 dan 2. Ya, Tidak boleh. ya, baik. Karena PKPU 5, saya teruskan. ya, PKPU 15 2023 tidak boleh juga menggunakan fasilitas negara. kalau itu dilanggar apa Seperti sanksinya yang menurut saya undang-undang? seperti yang saya katakan tadi, dalam LHP kami memberikan kajian analisa. Betul, Sebatas analisa, bukan kajian, Pak ya. betul. Kajian itu ada di wewenangnya di kota. Jadi begini, menurut saudara kan tadi tahu undang-undangnya, tahu perbawaslunya. Saya bertanya, tadi saudara menjawab itu tidak boleh ya, tidak boleh. Dan jika larangan itu dilanggar, ada seseorang yang datang, apapun dalilnya dan pada faktanya dia menggunakan itu dalam konteks kampanye, menurut undang-undang dan menurut hukum apa sanksinya seharusnya? Terlepas dari saudara membuat kajian kan tadi disebutkan di Bawaslu ya, nah, begitu. Saya tidak bisa memberikan kepastian sebelum adanya klarifikasi dan penelusuran yang akan kita lakukan. Baik, jadi saudara tidak menyimpulkan ya? Dia bisa Jadi saudara melihat fakta itu. Ya. Apakah saudara bertanya kepada panitia selain kepada Ibu Yulis, kenapa ada mobil dinas di arena kampanye yang kemudian pada faktanya digunakan untuk menghadirkan ya atau mengangkut peserta yang hadir? Saudara bertanya, apakah saudara klarifikasi hanya terhadap Ibu Yulis? Secara spesifikasi tidak, karena kebetulan ketua panitianya juga hadir di sana, Oh, di baik. tempat. Baik, saudara tidak menanya kepada panitia, tidak bertanya kepada penanggung jawab kegiatan, tapi saudara hanya bertanya kepada Ibu Yulis. Baik. Penanggung Faktanya jawab, demikian ya. penanggung jawab kegiatannya juga bersama-sama mendengarkan keterangan dari Ibu Yulis hadir. Baik. Dan Ibu Yulis menyatakan beliau itu tidak menyewa, tetapi membayar bensin. Membayar uang bensin Dan beliau saja. itulah yang meminta izin kepada Pemda ya untuk menggunakan bus itu. Melalui Pak Khairi, sopir. Oh, sopirnya. Ya. Jadi beliau minta izin kepada Pak Khairi. Pak Hori. Pak Khairi yang mengurus izin itu, Pak. Oh, Pak Hori ini sopirnya siapa? Sopirnya Ibu Majelis Taklim. Dan Oh, mereka baik, sudah baik. biasa Jadi yang menggunakan. mengurus izin itu adalah Pak Hori, di mana beliau adalah sopirnya Ibu Yulis. Benar. Beliau yang datang ke ke kantor ya untuk meminta izin agar bus itu bisa digunakan. Saya tidak tahu prosedur dia pergi ke kantor atau tidak, tapi menurut keterangan yang didapatkan Ya, pada saat itu, Pak ya, ya. kejadian 14 Januari tersebut, demikian. Baik. Ada yang ingin ditambahkan? Untuk sementara cukup. Sebentar cukup. Baik. Sebentar begitu ya. Ya. Sekarang saya lanjutkan ke saksi pengadu nomor 2. Jadi saya ulang ya. Setelah itu nanti silahkan dari prinsipal atau kuasa boleh bertanya kepada beliau dan itu nanti baru dilanjutkan oleh satu. Silahkan yang terhormat Saudara Ibnu Hajar, saksi pengadu, apa yang ingin saudara sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketua dan anggota majelis, yang mulia dan anggota ini adalah perpanjang tangan Tuhan. Arti di tempat yang sangat sakral ini kita ini diadili oleh yang mulia ketua dan anggota. Yang saya hormati yang maha kuasa, Ketua Bung Oscar Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta pimpinan dan anggota.
Kemudian yang saya hormati Pak Ketua Bawaslu Kota Pangkal Pinang dan anggota Bawaslu Kota Pangkal Pinang, dan kemudian pemohon, kami sudah disumpah yang mulia, disaksikan oleh langit dan bumi. Arti keterangan kami tidak benar, kami dihukum oleh Tuhan dan oleh negara juga gitu. Jadi mengingat saya menambahkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Bustomi tadi, karena sifat kita adalah kolektif kolegial yang mulia, karena diamanahkan oleh undang-undang dan peraturan Perbawaslu juga. Jadi dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Ketua Bustomi tadi memang kami berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kordip P3S yaitu Bung Robi di grup Panwaslu Kecamatan Gabek. Kami langsung melakukan koordinasi kepada Bawaslu Kota Pangkal Pinang. Itu hierarki kami yang mulia, diatur dalam Perbawaslu 3 tahun 2022 itu. Kemudian saya menelepon Pak Wahyu karena Pak Wahyu lagi DL, kemudian saya nelpon Pak Dian dan Pak Imam Ghazali juga gitu. Langsung kita bergegas ke TKP ya. Dan itu pun saya langsung melakukan koordinasi juga dengan pihak kepolisian ya. Karena saya sebagai Kordip HPPH pada waktu itu, hukum pencegahan partisipasi masyarakat gitu. Nah, kemudian setelah Jadi saudara juga menelpon kepolisian. ya, karena nggak mungkin kita kalau nggak nelpon kepolisian nggak mungkin juga gitu kan, Ya. karena kita kepolisian adalah mitra kita gitu. Jadi untuk mengkoordinasikan atas informasi yang saudara terima gitu ya. Ya, nah setelah itu kami langsung melakukan penyelusuran dan investigasi yang mulia, meminta keterangan saksi, dan itu kami lakukan dengan pendekatan yang humanis dan persuasif yang mulia. Ya, jangan sampai ini agenda ceramah Mama Dede ini mengganggu kondusivitas keadaan pemilu kita artinya. Nah, setelah itu didampingi oleh Pak Ketua Bawaslu Kota Pangkal Pinang dan Pak Kordip P3S pada waktu itu, dan disaksikan oleh Ketua Panitia yaitu Pak Ketua Bangun Jaya SH. Kami bertiga, Pak Bustomi, Pak Robi, karena Pak Robi waktu itu hanya memberikan informasi. Pak Robi waktu itu menjaga warung kalau nggak salah, dia langsung bergegas untuk bergabung bersama kita di TKP tersebut. Nah, setelah itu kita bersama ketua dan anggota didampingi oleh Ketua Bawaslu Kota Pangkal Pinang dan Kordip P3S, yang mana kami minta keterangan kepada pihak terkait, yaitu supir dan peserta majelis taklim tersebut. Artinya kami Panwaslu dan Bawaslu Kota Pangkal Pinang jelas sudah mengindahkan Perbawaslu 3 tahun 2023 itu secara kelembagaan ya, tata kelembagaan ya Pak Ketua ya. Hubungan tata kelembagaan. Artinya hierarki kami sudah berjalan ya, dan itu pun sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang ada. Ya. Nah, terkait dengan hal CAT, ya terkait dengan hal CAT ini, narasi yang dibangun oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Saudara Bung Oscar SIP MSC ini, menurut saya narasi yang dibangun ini narasi yang resisten dan kontradiktif. Karena apa? Bangka Belitung ini yang mulia, saya ini anggota dan kemudian terpilih menjadi Ketua Bawaslu Panwascam Gabek ini, saya menyatakan sikap di hadapan perpanjangan tangan Tuhan. Saya mengundurkan diri ya daripada lembaga ini rusak gara-gara saya bersaksi di sini. Nah, menurut hemat saya, Bung Oscar ini narasi yang dibangun ini kontradiktif, resisten ya. Terkait hal itu, saya meminta arahan dan petunjuk kepada Pak Kordip, Pak Noprian Saputra terkait rilis itu. Oke, minta direvisi
Ada nggak ganjalan-ganjalan? Oke, kamu WA Ketua Bawaslu Provinsi. Nah, saya nggak enak ini kan, karena memang kita lagi tensi juga ini dengan Ketua Bawaslu Provinsi ini. Karena waktu itu dia mengatakan kepada saya yang mulia, pilih RPK Bung Ibnu ini, pilih RPK apa pilih Panwas. Nah, sekarang saya sudah memakai organisasi kebesaran saya, Emergency Respon Pejuang Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, daripada saya memilih Panwascam ini, karena saya disumpah di Panwascam ini digaji oleh rakyat ini, ya. Jadi saya nggak mau ini. Jadi menurut hemat saya, narasi yang dibangun oleh Ketua Oscar itu saya kasih rilisnya. Tapi gimana ini Bang? Oke, sudah aku baca, sudah sudah ditaikkan oleh apa namanya? Said, apa namanya, kita hajar melatih, tidak bermodal maksudnya. Artinya narasi yang dibangun ini narasi pemecah yang mulia. Artinya dia dugaan saya sebagai bawahan, karena kita panitia dia badan, artinya ada pembedaan, ada pembedaan pemecah gitu. Nah, seharusnya tidak layak seorang ketua WA seperti itu kepada saya. Karena selamatkan pemilu yang kondusif agar demokrasi tertata dengan baik. Ini tidak kondusif. Ya, tidak kondusif Ketua Oscar ini. Offset total ini yang mulia. Sebentar begini. Ya. Saya ingin bertanya kepada saudara. Tadi saya sudah baca bukti ya. Ya. Di pengadu kan ada apa ya? Capture screenshot saudara saksi. Silakan tayang yang mulia. Ya. Nah, teradu menyatakan itu hanya sebagian saja. Bisa dijelaskan ini supaya seimbang ya. Jadi tentu tidak hanya itu, apalagi yang ada. Jadi saudara ini sidang yang direkam ya. Jadi Ya. saudara nanti uraikan saja. Oke. Jika mau ditambahkan bukti dalam persidangan boleh. Tapi saudara jelaskan dulu sebelum itu. Nah, Supaya terkait kami dengan hal itu yang mulia, izin langsung saya potong ini yang mulia. Baik. Karena yang mulia ini perpanjangan tangan Tuhan, nggak berani juga kita, ngeri kita dibuatnya ya kan. Nah, artinya dalam hal itu yang mulia, saya WA kepada Pak Ketua Oscar yang Maha Kuasa ini, artinya saya minta di mana pandangan dia gitu. Karena saya sudah melakukan Siapa yang koordinasi WA juga duluan, dengan ya? dengan Sabar. Jadi begini, ini supaya clear ya. Ini kan yang bagian yang penting kami ini. Jadi siapa yang terlebih dahulu atas peristiwa ini? Apakah saudara yang berkomunikasi kepada teradu atau teradu yang terlebih dahulu me-WA saudara? Ini saya yang mulia. Jadi inisiatif dari Ya. saudara. Jadi saudara melaporkan peristiwa ini. Ya, rilisnya. Ya, terus? Nah, setelah itu dia baca bahasa Bangkanya, sudah dia baca dan sudah dia teruskan kepada Said Faisal. Nah, itu kita hajar melatih tidak modal. Oke, siap saya bilang. Jadi Nah. saudara sekali lagi ya, sebelum ini pelan-pelan kan kita masih punya waktu. Siap Supaya yang clear ya. mulia. Kita nih sampai jam besok pagi siap di sini yang mulia. Jadi pada intinya bahwa saudara yang pada awalnya menginformasikan kepada teradu. Betul ya? Oke. Setelah itu apa isi komunikasi yang utuh ya, tetapi yang relevan. Nah, saudara kan banyak juga bisa saja ya. Macam-macam urusan itu biasanya orang komunikasi lewat WA. Tapi Ya. yang tidak relevan dengan perkara ini saya kira tidak perlu. Sepanjang yang relevan supaya menjadi terang gitu. Silakan. Izin yang mulia, terkait yang saya komunikasikan itu, pertama saya memberitahukan karena atas perintahan Pak Kordip Pak Nopian Saputra ini, teruskan kepada Pak Oscar gitu kan, terkait rilis itu. Nah, setelah itu dibaca oleh Ketua Oscar gitu ya. Kemudian sudah dia teruskan kepada Said wartawan itu gitu kan. Nah, terus dia mengatakan kita hajar melatih tidak bermodal. Nah, narasi yang dibangun ini narasi pemecah gitu. Ya, terus di HP saya sudah saya tarik itu pesan-pesan itu, dan saya telepon juga Said Faisal itu. Said Faisal sebagai wartawan itu, jangan ditarik Sal, ini bahaya ini. Overlapping apa yang disampaikan pengacara tadi. Offset total itu. Kalau ditarik artinya imbas kepada saya. Saya tahu ini karena narasi yang dibangun ini artinya tidak sesuai itu dengan fakta-fakta yang ada. Itu yang mulia. Kalau terkait masa chat itu boleh ditampilkan yang mulia, karena di WA saya sudah hapus terkait rilis itu. Oh, sudah hapus. Ya, sudah saya hapus. Enggak mau saya jebak dalam kondisi yang tidak kondusif ini. Nah, itu yang mulia. Begini, saudara jawab siap gitu ya. Ya, oke, Tapi siap. kenapa saudara
apakah dalam benak pikiran saudara, wah ini kurang tepat nih, kenapa, apa sempat bertanya seperti itu? Ya makanya kok karena saya menyebutkan oke siap itu kan apa namanya bahasa Bangka out lah macam itu ibaratnya. Kalau bahasa Bangka aja out lah oke siap macam itu. Penegasan siap itu oke siap itu belum tentu saya mengikuti apa nama tegak lurus pada Oscar ini ya. Tegak lurus saya yang mulia kepada tugas dan fungsi saya berdasarkan penugasan, amanah dan mandat saya sebagai penyelenggara pemilu yang mulia, bukan kepada Oscar ini. Tegak lurus saya. Terima kasih yang mulia. Ya, ada lagi yang ingin ditambahkan? Nah, terkait dengan poin tambahan, yang pertama dia pernah melilis juga pada 2 Februari itu. Nah, artinya lagi-lagi saya baca beritanya, izin yang mulia, lagi-lagi melatih Erzaldi berulah. Ada mobil Pemkab Batang dipakai buat kampanye di Stadion Depati Amir. Nah, nambah saya marah yang mulia. Kok orang ini mau mengkambing hitamkan kita gitu kan? Sebentar, ini supaya clear ya. Saudara kan tentu ya seorang tokoh yang kemudian terpilih menjadi pengawas begitu kan? Ya. Pertanyaan saya, saudara mendapatkan rilis aslinya atau apakah saudara hanya membaca berita koran? Berita. Rilis aslinya tidak pernah. Tidak pernah. Kita kan berita di media online yang mulia. Karena saya pun juga pernah di media juga yang mulia. Nah, pertanyaan saya begini. Apakah saudara mengetahui ya karena tidak menerima rilis aslinya ya? Ya. Itu betul-betul rilis Bawaslu atau memang telah diolah ya oleh wartawannya begitu? Menurut hemat saya, dugaan saya karena Pak Oscar sudah mengatakan dugaan. Mohon maaf, saya bukan magister hukum, manajemen saya ini yang mulia. Artinya, menurut dugaan saya, apakah press release rilis tersebut sudah melakukan rapat pleno kelembagaan anggota dan ketua? Apakah inisiatif oleh ketua Oscar yang maha kuasa ini? Nah, ini pertanyaan saya. Makanya saya setelah itu Ketua Bawaslu Kota Pangkal Pinang menyebutkan lagi dalam tahapan kajian. Nah, kemudian saya pun juga menulis yang mulia pada tanggal 5 Februari itu. Adanya dugaan pelanggaran dan bukan melatih Erzaldi yang menggunakan mobil itu, tapi warga gitu. Kok nggak mungkin lah melatih Erzaldi menggunakan mobil bus sekolah. Malu lah marwah melatih Erzaldi gitu yang mulia. Artinya ya begini, saya ini ya baik, poin-poin penting apa sudah yang cukup atau masih ingin ditambahkan? apa? Ada apakah sudah cukup? Oke, terakhir ya, mengingat ini lembaga yang mulia Bawaslu ini ya, saya memberikan keterangan tambahan yang mulia. Yang mulia, saya datang ke sini ya, betul-betul sebagai saksi. Yang pertama, saksi yang berdasarkan apa yang saya lihat dan dengar. Saya alami peristiwa tersebut. Kemudian, yang mulia, saya datang ke sini betul-betul atas kesadaran ingin menegakkan keadilan dan etika keadilan pemilu. Kemudian yang ketiga, yang mulia, saya meminta keputusan berdasarkan berbasis fakta. Semoga yang mulia dapat memutuskan dengan seadil-adilnya. Andai kata Bung Oscar ini tidak mengindahkan tusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, lebih baik Anda menjadi anggota Panwascam Kecamatan Gabrek yang mulia. Sebentar, sudah adalah saksi ya. Jadi itu petitum namanya. Oke. Petitum itu nanti biarlah beliau yang apa ya, pengadu maupun teradu. Saya kira cukup ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul haraq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya, tapi ini mohon bisa dilakukan secara efektif ya. Saya berikan kesempatan kepada terlebih dahulu melalui kami majelis kepada pengadu untuk melakukan sejumlah pendalaman ya yang relevan terhadap saksi itu. Ya, saya silakan dimulai dari pengadu dulu. Silakan. Izin majelis. Ya. Tadi terkait dengan keterangan saksi Bustomi, makanya ini jangan sampai salah persepsi. Waktu itu kondisi soal kondisi waktu itu pengecekan di lapangan, saudara saksi. Nah, makanya kita sebagai kuasa pengadu ingin bertanya kepada saksi Bustomi, waktu itu siapa aja yang hadir saat ada temuan satu bus sekolah
Siapa aja yang hadir? Silakan disebutkan. Sebentar, itu pertama ya. Ada Iya. lagi? Ada. Jadi yang pertama soal Iya. siapa saja yang hadir. Siapa aja yang hadir? Melakukan apa ya? Pencermatan ya ketika Iya. ada informasi tentang Tindak lanjut dari informasi yang tadi katanya di WA grup Panwaslu. ya, oke, silakan Ya. langsung tanggapi supaya nggak lewat ya. Oke, berarti siapa yang hadir pada saat kami menemukan adanya bus sekolah Ya. dan yang menghadiri dan bertanya dan mendengarkan berada di tempat bus sekolah tersebut, begitu Bapak? Ya. Yang hadir adalah 3 komisioner kami, 3 staf, 6 PKD, 12 berarti. Ada ketua penanggung jawab penyelenggara juga berada di sana, Bapak Bangunjaya. Ada kepolisian, ada ketua Bawaslu dan stafnya di Pak Jimmy Bawaslu Kota. Kota, Ya, siapa ya Bawaslu Kota yang hadir langsung? Imam Ghazali. Waktu hadir ya, saudara Siap. tahu ya. Siap. Saudara juga melihat tadi disebutkan pengadu prinsipal hadir di situ. Betul. Oke. Ada Ya, juga Komisioner Divisi P3S, Saudara Dian Bastari, Bawaslu Kota Pangkal Pinang. Jadi saudara apa namanya PKD ada 6, Ada 6 kemudian ketua dan anggota Panwaslu yang beserta tiga orang ya. staf teknis 3. Jadi Panwaslu Jadi 6. Jadi 6 ya. Jadi ketua, anggota dan staf Komplit. berkomplit. Ya. Baik, saudara sudah cukup Ya. saya kira. Siapa yang hadir itu sudah diterangkan tadi. Oke. Kemudian saat itu apakah saksi Bustomi ini sebagai ketua Panwascam ya? Ya, Iya. betul. Ketua Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan. Apakah waktu itu bertanya kepada ketua panitia terkait dengan hadirnya bus sekolah dan mobil kades waktu itu? Pada saat menghampiri mobil tidak, karena ketua panitia Pak Bangunjaya juga berada di sana. Ya mungkin justru begini, mohon maaf ya, saya menyambung tadi. Iya. Kan beliau ada di situ. Kecuali beliau nggak ada, wajar nggak ditanya. Ini kan beliau hadir itu. Ada Hadir di, juga, jadi kan? artinya pihak pengadu Panitia. prinsipal hadir di situ. Ya. Jadi tadi sebutkan izin ya, ada 6 PKD, ada Iya. 3 orang pimpinan Panwaslu Kecamatan, ada 3 orang staf, sehingga semuanya 12. Ada ketua panitia, Iya. kemudian ada kepolisian, ada teradu 2 dan lain sebagainya. Nah itu, silakan. Ya, jelaskan. Benar? Seperti itu. Ya, jadi saudara tidak Ya. bertanya. Gimana? Saudara tidak bertanya kepada panitia. Kepada Ketua panitia Ya, maksudnya bertanya itu kan ini panitia apa Tahu nggak mengetahui kenapa ada begini? ada Kenapa? kejadian seperti itu? Apakah tahu ada masyarakat yang bawa mobil dinas? Tuh, tidak bertanya tidak langsung. bertanya ya. Iya. Oh, kemudian selanjutnya, Jadi Ya. mohon maaf ya, saudara kuasa hukum. Ya. Jadi beliau ini tidak bertanya. ya, Oke, oke, dah clear ya. Oke. Siapa yang hadir sudah diterangkan oleh saksi. Apakah bertanya atau tidak? Sudah. Apakah masih ada lagi? Silakan. Sementara cukup. Terima Cukup kasih. ya. Silakan kalau ada yang menambahkan. Ya, saya lanjut yang mulia. Pertanyaan ke saksi Bustomi dulu ya. Ya. Pada saat melakukan penelusuran di lokasi kejadian, itu apakah saudara melakukan pelaporan ke Bawaslu provinsi atau tidak? Itu yang tunggu, itu yang pertama. Yang kedua, saudara kan melakukan konfirmasi ya semacam itu atau wawancara kepada Ibu Yulis dan sopir ini, apakah mereka menjelaskan dalam wawancara tersebut menyebutkan Ibu Melati atau tidak? Yang ketiga, apakah Bawaslu Kota Pangkal Pinang juga menyaksikan pada saat wawancara itu dan atau mereka juga melakukan wawancara terhadap Ibu Yulis dan Majelis Taklim ini dengan sopir-sopirnya. Itu dulu ya mulia. Silakan. Silakan. Saudara saksi itu direspon dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Terkait melaporkan ke Bawaslu Provinsi, tidak sama sekali. Saya Ya. tidak melaporkan. Ya, karena hierarki saudara Betul. sudah ke Ke kabupaten kota. ya. Tapi kepada kabupaten sudah lapor. Gimana Pak? Tadi sudah menyatakan, ini saya konfirmasi ya, mohon maaf, kepada Bawaslu Kota Pangkal Pinang, ini kepada saudara kuasa hukum juga,
saya ingin konfirmasi ya. Tadi saya catat peristiwanya tanggal 14, ya kan? Kemudian membuat laporan tanggal 14, dilaporkan kepada Bawaslu Kota tanggal 15. Tetapi pertanyaannya tadi, apakah melapor kepada provinsi? Jawabnya tidak ya. Tidak. Oke, ada lagi silakan dari kuasa hukum. Pada saat pertanyaan belum saya jawab Pak ya. Yang kedua Pak ya. Pertanyaan Yang kedua. kedua yang belum saya jawab. Oh ya, boleh silakan. Apakah Bawaslu tadi Kota Pangkal Pinang itu juga melakukan wawancara pada saat bekerja atau mereka juga mengetahui apakah Ibu Yulis dan Majelis Taklim Sopir ini menyebutkan Ibu Melati atau tidak? Itu pertanyaannya. Saat menghampiri mobil tersebut dan disaksikan oleh para jemaah, ibu-ibu jemaah Majelis Taklim beserta Ibu Yulis sebagai koordinator, kami bersamaan bertanya, dalam arti bergantian tentu saja bertanya. Jadi Ketua Bawaslu Kota juga bertanya kepada Ibu Yulis, dan menurut keterangan Ibu Yulis juga tidak pernah Ibu Yulis itu menyebutkan nama Ibu Melati. Baik. Jadi begini, nanti akan dilakukan pendalaman lebih lanjut ya. Jadi misalnya apakah seseorang yang tidak disebut oleh seseorang yang hadir itu sudah serta-merta berarti tidak. Bisa saja ada fakta-fakta lain. Tapi dalam konteks ini sudah dijawab ya, bahwa Ibu Yulis tidak pernah menyebutkan nama. Oke. Ada lagi? Nah, untuk saksi Ibnu ya. Tadi saudara Saksi kedua ya. Ya, Saudara saksi kedua ingin yang mulia. pendalaman ke saksi kedua. Ya, ini Baik. saksi yang kedua yang mulia. Ya. Tadi sudah saudara sampaikan bahwa dengan semangat sekali ya, dan itu dibutuhkan dalam persidangan ini. Pada saat di lokasi itu para pihak ini kan semua diakui bahwa ada baik dari Bawaslu Kota Pangkal Pinang dan Panwascam ya. Pertanyaan saya begini. Tadi Pak siapa yang dari Bawaslu Noprian Sofian untuk meminta ya persetujuan ke kota KP bawa ke Bawaslu Provinsi untuk rilis berita. Itu ya. gini, bukan Bang. Saya membuat rilis, Ah, tapi saya minta dilihat maksudnya. dilihat Oleh rilisnya Pak ini. Noprian, ya rilis Ya. saya gitu. Oke, kata Pak Noprian, coba tanyakan sama Pak Ketua Provinsi. Provinsi. Oke. Saya WA lah ke Pak Ketua itu. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam rilis yang saudara sebutkan tadi itu menyebutkan nama Ibu Melati atau tidak? Tidak, Itu dugaan. Ya. Itu satu. Nah, menurut saudara, apa yang menjadi dasar dari Bawaslu Provinsi, saudara Teradu 1 ini menyebutkan Ibu Melati dalam WA chatnya itu? Nah, itu pertanyaannya. Yang saya kasih sama Pak Ketua Oscar yang Maha Kuasa ini, ya terkait rilis aja gitu. Rilis aja, gimana pandangan dia. Oke, sudah saya baca. Dan saya taikkan teruskan kepada Said Faisal. Kita hajar Melati tidak bermodal. Saya pun bingung ini, berpikir, apa motif Ketua Bawaslu Provinsi ini gitu kan. Jadi bingung saya dibuatnya. Motifnya apa gitu. Karena sebagai lembaga negara terkait penugasan kita kan jelas diamanahkan oleh undang-undang gitu. Makanya saya tarik WA, tapi nggak tahu di WA-nya Pak Oscar ada nggak. Di WA saya nggak ada lagi, sudah saya tarik. Dengan Pak Norfian pun sudah saya tarik, dan Said Faisal pun saya tarik juga. Karena bahasa ini pemecah gitu. Karena konsep dasarnya. Sebentar ya, saya tambahkan sedikit. Mengapa saudara, itu kan hal yang penting ya. Kenapa percakapan itu di satu sisi ya. Saya yakin bahwa tidak mungkinlah beliau ini langsung mendapatkan itu kecuali ada yang memberikan. Pertanyaannya, apakah saudara yang memberikan sebagai bukti? Ya, saya sendiri yang memberikan sebagai bukti. Pertanyaannya, kenapa yang di HP saudara menjadi tidak ada? Apakah bermaksud untuk menghilangkan atau HP saudara rusak? Ada di sini. Masih ada. Masih ada, silakan. Sampai sekarang masih ada. Masih ada, tapi yang terkait rilis itu saya hapus. Nah, itu dah maksud saya. Kenapa terkait itu saudara hapus? Kan itu bagian penting gitu. Ya, karena gini, rilisnya saya hapus ya, karena saya nggak mau ditaikkan gitu. Oh, jadi Paham apa nggak? alasan saudara tidak mau dikaitkan? Iya, saya nggak mau ditaikkan. Itu alasan saudara. Iya. Saudara hapus. Ya,
Ya, ya, saya kira cukup ya. Nanti kami yang Ya boleh di Pak yang Maha Kuasa Oscar ini mungkin ada sudah kalau di HP saya sudah saya hapus itu. Ya, baik. Itu alasan saudara ya. Ya, Jadi alasan saudara kenapa dihapus? Ini kan kami harus memastikan. Ya. Bisa juga karena waktunya sudah cukup lama ya. ya, HP seseorang itu rusak. ya. Kan- Enggak rusak HP saya, enggak pernah rusak ini. Baik, siap. Jadi Ya, memang ada tambahan. Menurut hemat saya bahasa yang dibuat oleh Pak Ketua ini ada artinya bahasa pemisah, tidak beradab dan bermartabat itu. Kalau bahasa Bangkanya yang mulia. Terima kasih. kita cukup ya untuk sementara. Supaya kami- Tambahan Ya. satu majelis izin Ya. untuk saksi Bustomi. Balik lagi saat pemeriksaan di lapangan waktu itu tanggal 14 Januari. Posisi di dekat bus sekolah ya. Nah, apakah waktu itu pertanyaannya ditanyakan kepada Ibu Yulis atau Pak Kolis ya? Supir. Ibu Yulis, Pak Khairi sopirnya, Ibu Khairi. Yulis koordinator. Dan koordinator Bu Yulis, mereka ini datang ke acara apa, Pak? Karena di situ kan pada hari itu ada beberapa acara gitu. Nah, pertanyaan ditanyakan atau tidak ke Bu Yulis atau Pak Khairi hadir ke acara apa? Ibu Yulis mengatakan hadir ke sini untuk mengikuti ceramah Mama Dede. Itu, Pak. Itu aja. Ya, Cukup. silakan lanjut. Majelis. Silakan. Cukup majelis. Cukup, oh, baik. Itu aja. Saya sebelum Majelis. tanggapan saya bertanya kepada saudara saksi. Saudara tahu tidak bahwa kegiatan itu ada STTP-nya? Tahu. Tahu ya? Tahu ya? Tahu. Kemudian apa isi kegiatan dalam STTP itu? Bapak, Dua kan? Ya. Betul ya? Gimana, Pak? Ada dua kegiatan pada Ya, pokoknya ada ya. dua kegiatan. Baik, jadi ada dua kegiatan dan saudara melakukan pengawasan berdasarkan STTP itu ya. Biasanya kalau ada kampanye kan ditembuskan nih kepada Bawaslu, kepada KPU, apakah kampanye itu sudah ada surat tanda terima pemberitahuannya dari kepolisian itu ya. Ya, Oke, betul. baik saya kira cukup ya. Kami sudah mencatat dan selebihnya. kita Izin sampaikan. pimpinan. Ya. Izin sedikit pimpinan. Ya. Tambahan. Ya, makasih pimpinan. Sebelumnya saya menyampaikan kami di sini melaporkan Bawaslu provinsi maupun Ya. kota. Ini bukan semata-mata kami mencari kesalahan beliau-beliau ataupun benci kepada institusi ini. Enggak begitu, Ketua. Ya. Tapi kami sini lebih memperingati, ya, mengingat kawan-kawan Bawaslu, ya, untuk bersikap adil. Dan ini jangan dilupakan, kita ini semuanya udah disumpah di atas Al-Quran, ya. Hari ini kita bilang tidak, berarti kita udah membohongin atau udah melanggar sumpah kitab suci kita. Ini hati-hati. Saya sampaikan, yang namakan azab Allah itu enggak langsung di depan mata. Nah, yang kita takutkan ngapa? Kita yang berbuat, tetapi istri dan keluarga kita yang kena. Ini hati-hati. Nah, terkait gini, saya langsung mau menanyakan kepada saudara Ibnu ini, Ketua. Silakan. Ya, tadi Ketua sempat menanyakan juga masalah chat yang dihapus. Ya, ini saudara saksi Ibnu, ya kan? Chat ini waktu saudara kasih ke saya, ini sama persis apa yang disampaikan Ketua. Dan saya tidak ada niat jahat ataupun buruk untuk saudara Oscar untuk merubah atau memotong-motong chat itu, enggak. Saya dapatkan screenshot itu. Nah, saking saya enggak percayanya, enggak perlu saya sebutkan, saya sudah menghubungi teman Polda mentu saya, dan itu udah akun itu udah saya kasih, ya. Tinggal action saya selanjutnya nanti. Bahwa itu asli, murni, tidak ada potongan, karena itu bentuknya chat. Nah, kecuali kalau mau dihapus, itu yang dihapus yang chat yang antara yang di Rilis. saudara Ya, Iris. Ibnu. Tetapi kalau chat yang warna hijau itu, kalau di WA kita itu nggak mungkin bisa dihapus oleh lawan apapun kawan itu. Kecuali dia sendiri yang menghapus. Nah, jadi saudara ini, apakah chat yang aslinya itu, percakapan itu masih ada di saudara, di HP saudara, ataupun udah saudara hapus? Itu bentar, gitu. Satunya. Tadi untuk apa? Ini sudah dinyatakan dihapus. Sekarang pertanyaan adalah untuk chat terkait dengan apa namanya? Chat yang nada yang seperti kita hajar Oh, Ibu iya, Melati iya, itu. Nah, saya saya clear ya, sampai Ya, clear kita ini dua Ketua. nih. Tadi Ya. kan kita ragu nih.
Dihapus itu maksudnya dihapus semua ataupun yang iya, apa yang itu masih ada, itu yang pertama. Kedua, saudara-saudara adalah pengawasan. Ya. Nah, saudara-saudara lah mentor yang dari bawah sehingga sampai ke atas. Menurut hemat saya, menurut pandangan ataupun aturan yang ada di Pawascam, apa dibenarkan nih menurut saudara? Itu Pawascam melalui Bawaslu Kota itu telah melakukan membuat LHP tanggal 15, tanggal 14 dengan nomor 15 dan 17 ya. Dan Bawaslu Kota telah melakukan klarifikasi di tanggal 23 menyatakan itu clear. Enggak ditemukan atau tidak bisa diregistrasi. Berarti kita anggap di situ selesai. Dalam arti kata bukan selesai semata-mata itu enggak ada temuan. Ya, kalau temuan udah jelas majelis ada. Nah, tetapi ini pokoknya masalahnya ini. Yang kami adukan, yang kami sangkakan ini ya. Di tanggal 2 Februari kawan-kawan KPU Bawaslu provinsi ini mengeluarkan rilis loh. Yang jelas-jelas ini udah selesai di tanggal 23 nih. Udah ada rilisnya, tetapi kenapa? Ada apa? Ada tendensius apa sehingga Bawaslu provinsi mengeluarkan rilis pada tanggal 23? Tanggal 2 Februari. 2 Februari dan 23 itu bulan apa? Supaya jelas nih. Januari kan? Kalau 23 itu yang dikeluarkan oleh yang dibacakan oleh teman-teman Bawaslu Kota tadi. Baik, sementara ya, mohon maaf, saya tidak Ya. bermaksud memotong. Saya ingin menguraikan sedikit begini pertanyaannya. Itu kan oleh Bawaslu Kota ya, Ya. tanggal 23 itu. 23 ya. Ya, terus ada oleh Bawaslu Provinsi tanggal 2 Februari. Pertanyaan saya begini, ini mungkin yang perlu untuk mendudukkan saja ya, saya tidak masuk ke substansi. Dalam penanganan dugaan pelanggaran itu ada dua mekanisme. Ada temuan dan ada laporan. Ya. Kemudian ada syarat formil dan material. Ya. Ya. Kalau laporan berarti ada warga masyarakat atau tim kampanye atau peserta pemilu yang melapor. Dalam kasus ini, dari berkas yang saya baca, kami baca dan ikuti dari tadi, ini adalah temuan, gitu ya. Dan temuan ada beberapa kategori, ya. Setelah dilakukan kualifikasi, apakah kemudian setelah dilakukan pengkajian, klarifikasi, apakah tindak pidana, apakah sengketa proses bisa juga, apakah administratif, ataukah pelanggaran undang-undang lainnya. Nah, pertanyaan saya ini mungkin dijelaskan dulu ya. Bisa jadi ya pada tanggal 23 Januari itu adalah hasil ya status temuan terkait dengan undang-undang pemilu bahwa ini bukan pidana pemilu seandainya pun menggunakan fasilitas negara. Bisa jadi. Tetapi apakah ada dugaan unsur pelanggaran undang-undang lainnya? Ya, saya belum tahu ya. Nah, ini jadi sekali lagi ini bukan menilai, saya ingin bertanya, kami ingin melakukan pendalaman. Jadi ini mungkin tadi ya untuk mengantarkan saudara prinsipal pengadu untuk mendapat kejelasan tentang ini. Jadi jangan dicampur adukan. Berhenti kasusnya dari aspek pelaporan karena tidak memenuhi syarat formil. Bisa jadi dilakukan tindakan lebih lanjut sebagai informasi awal karena ada dugaan unsur pidananya ada misalnya. Tapi dalam kasus ini ternyata kalau kita baca keseluruhan dokumen ini pada ujungnya adalah pelanggaran undang-undang lainnya sehingga KASN sudah juga mengeluarkan rekomendasinya ya. Berarti di situ. Nah, berarti terkait dengan itu berdasarkan penanganan yang dilakukan terkait dengan pelanggaran undang-undang pemilu tidak terbukti. Kan begitu kan? Nah, sekarang silakan ini pengantar sedikit dari saya. Silakan apa poin pertanyaan saudara kepada saksi dan saudara saksi jawab dengan singkat supaya sidang kita ini juga bisa kita lanjutkan kepada pendalaman. Ya, Silakan. sedikit ini ketua majelis ya. Ya. Tolong nanti saudara ini ketua majelis yang terhormat Ya. baca siaran press release yang dikeluarkan oleh Bawaslu provinsi
Ya. Kan udah kita adukan, udah ada. Baik. Nah, nanti tolong dibacakan ya, Ya. seperti apa isinya. Baik. Begitu Majelis. Nah, kasih. untuk saudara kita lanjutkan masalah ini, tolong dijawab yang kata saya, dan terkait dengan ini yang tadi yang disampaikan Majelis tadi nggak usah dijawab lagi. Saya mau nanyakan ya, apakah saya ulangin chat yang dilakukan ke saudara dari saudara Oscar ke ini masih udah terhapus atau masih ada sampai hari ini? Oke, Silakan. izin Yang Mulia, saya menjawab pertanyaan dari pemohon ya, Pak Bangunjaya. Terkait chat itu ya, saat ini masih ada saya simpan dan tidak saya hapus, terkecuali press release saya itu. Kepada Pak Noprian pun juga saya hapus. Kepada Said Rizal pun juga Bentar. saya hapus gitu. Maaf saudara. Ya tolong ini saksi dijawab apa pertanyaan saya aja. Jangan lebar-lebar. Ya, masih ada. Ya, Baik. ya, karena mengingat waktu juga kita. Oke. Ya, baik. Jadi saudara mengatakan sebagian yang saudara akui memang saudara hapus. Ya, yang terkait rilisnya saya Jadi, hapus. Sekarang saudara tidak mau terkait jika kemudian itu menjadi persoalan di kemudian hari. Benar. Tapi bahwa terhadap chat yang sebagiannya itu masih ada gitu ya. Oke. Baik, saya kira cukup ya. Sedikit Yang Mulia, kalau andai kata Pak Ketua Oscar ini mau menzolimi kami, Saudara, mohon maaf ya. hancur hidupnya. Kita tidak boleh saling Ini mau mengkambing hitamkan kita juga ya, gitu. Jadi begini. Innama amruhu iza arada sayan ayakun laukun payakun. Hancur hidup, Pak. Jadi begini. Saudara diberikan kesempatan untuk berbicara, ya. Itu hak saudara. Tapi sampaikanlah dengan baik ya. Jadi kita harus menghormati persidangan Hancur ini hidup Pak Ketua. demi apa ya? Kehormatan kita semua gitu. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tadi